Tiba-tiba aku menyadari bahwa setiap kali aku makan, sebuah angka yang berkedip muncul di depan mataku. Yang lebih aneh lagi, angka itu hanya muncul ketika aku memakan masakan ibuku, dan angka tersebut terus menurun. Ayahku sepertinya mengetahui semuanya. Dia memberitahuku rahasia di balik angka itu. Ketika angka tersebut mencapai 0, ibuku akan kehilangan nyawanya. Aku tidak bisa menerimanya, tetapi ayah berkata bahwa itu adalah takdirku, dan takdir masih bisa diubah. Sejak saat itu, aku mulai menolak makan masakan ibuku, bahkan bekal yang dia siapkan untukku. Aku tidak mau menyentuhnya lagi. Setelah itu, aku selalu mencari alasan agar tidak makan di rumah. Untuk mengubah takdir yang diceritakan ayah, aku belajar sekuat tenaga dan akhirnya berhasil masuk ke universitas terbaik. Kota tempat kampus itu berada sangat jauh dari rumah. Setelah sekolah dimulai, aku hanya bisa bertemu ibuku beberapa kali dalam setahun. Tetapi justru itulah yang kuinginkan. Aku berpikir dengan cara ini, akhirnya aku bisa melindunginya. Sehari sebelum meninggalkan rumah, aku akhirnya memakan satu hidangan yang dibuat ibuku. Angka itu berhenti di 138. Tak lama kemudian, 10 tahun berlalu. Aku tetap tinggal di kota itu karena pekerjaan. Suatu hari saat makan malam bersama rekan-rekan perusahaan, aku kembali mabuk. Setelah sampai di rumah, aku menerima banyak pesan dari ibu yang menanyakan keadaanku. Namun detik berikutnya, rasa sakit yang tajam tiba-tiba menyerang perutku. Aku langsung jatuh ke lantai. Kemudian aku pergi ke rumah sakit. Tetapi dokter memberiku kabar yang mengejutkan. Karena aku sering minum akibat pekerjaan, aku mengalami penyakit lambung yang serius. Waktuku tidak banyak lagi. Awalnya, aku sama sekali tidak bisa menerimanya. Namun kemudian aku tiba-tiba berpikir, jika aku meninggalkan dunia ini, aku tidak perlu lagi mengkhawatirkan ibuku. Setelah itu, aku berhenti dari pekerjaan dan akhirnya kembali ke kampung halaman yang sangat kurindukan. Aku akhirnya memakan masakan ibu yang sudah sangat lama kurindukan. Ibu bahkan membuat sup lobak daging sapi kesukaanku. Aku menghabiskannya tanpa ragu. Seperti yang kuduga, angka itu kembali muncul. Namun kali ini, aku tidak lagi peduli. Yang tidak ku ketahui adalah rekan kerja perempuan yang dekat denganku sudah menelepon ibu dan memberitahukan kabar buruk itu sambil menangis. Ibu langsung terdiam dan terpaku. Hari itu aku berjalan-jalan di pinggir jalan. Bunga-bunga di sepanjang jalan bermekaran dengan indah. Tetapi hidupku akan segera berakhir. Angka itu sudah turun menjadi 1 digit. Ketika aku berbaring karena lelah untuk beristirahat, ibu hanya diam memandangiku. Dia ingin melihat baik-baik wajah anak yang setiap hari dirindukannya. Sehari sebelum operasi, ibu kembali membuat sup lobak daging sapi kesukaanku. Aku melihat angka itu berubah dari 2 menjadi 1. Kemudian aku dibawa ke ruang operasi. Ibu menahan kesedihannya dan tersenyum sambil menyemangatiku sampai aku didorong masuk ke ruang operasi. Akhirnya, dia tidak mampu lagi menahan air matanya. Dia takut operasinya gagal dan takut kehilangan aku untuk selamanya. Selama operasi, aku bermimpi. Aku bermimpi sedang makan bersama keluargaku. Saat itu, rasa makanan dan senyuman keluargaku terasa begitu nyata. Namun dalam sekejap, semuanya menghilang. Yang tersisa di hadapanku hanya angka 1. Kemudian, akhirnya aku terbangun. Operasinya berhasil. Tidak lama kemudian, aku pulih. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku memasak untuk ibu dengan bahagia. Aku membuat sup lobak daging sapi yang selalu dibuatnya. Namun saat ibu hendak memakannya, aku buru-buru menghentikannya. Aku belum siap. Kemudian, aku perlahan menutup mata. Kata-kata ayah yang pernah diucapkannya kembali terlintas di pikiranku. Takdir bisa diubah ketika aku sudah siap. Aku memberi isyarat kepada ibu untuk mulai makan. Ketika ibu memakan makanan yang kubuat, aku perlahan membuka mata, lalu segera melihat ke samping. Seperti yang kuduga, angka 1 muncul. Namun kemudian, angka itu perlahan berubah menjadi 2. 자, 얼른 먹자.